Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat ada yang belum jawab salam, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita belajar hari ini, saya absensi dulu ya. Nanti yang saya sebutkan namanya, tolong angkat tangan dan bilang apa? Hadir. Oke, satu-satu. Alifa Nafisa Sabrina Basra. Hadir. Aulia Izzatun Nisa. Hadir. Adefa Belvania Ilona. Hadir. Adiba Zulfa Haryadi. Hadir. Aulia Ningsi Ayu Asifa. Hadir. Oke. Bilkis Naira Azaira Jeradu. Hadir. Ikrimah Anissa Arsaili. Hadir. Najwa Hairunisa Ali. Hadir. Mufida Nur Azmi. Oke. Natalia Miska. Hadir. Nadia Azahra Sadat. Hadir. Rahma Dania. Hadir. Siren Anindita Sabrina. Hadir. Sinta Izra Cahyono. Hadir. Sulistia Safitri. Hadir. Yunda Ayu Jumaroha. Hadir. Oke. Zaidatun Nikma Azahra. Zakia Lutfia. Hadir. Zahra Komarani Rahayu. Ramona Alea Delovesa. Hadir. Ashifatu Haifa. Hadir. Oke, hadir semuanya? Hadir. Oke, berarti tidak ada yang tidak hadir. Jadi kita bersyukur Allah itu memberikan kita kesehatan sehingga kita semuanya bisa hadir dan bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena teman-teman kita di luar itu masih banyak juga yang tidak diberikan kesehatan oleh Allah sehingga tidak bisa sekolah seperti biasa. Oke, baiklah hari ini kita akan mempelajari materi tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat apa? Surat resmi dan surat pribadi. Tapi sebelum mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya minta satu orang berdoa. Talia, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agama
adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Talia. Silakan duduk lagi. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang surat resmi dan surat pribadi. Sebelum kita ke materi, Ustazah ingin tanya dulu. Apakah ada di antara kalian yang pernah menerima surat? Oke. Anissa, surat dari siapa Anissa? Dari tetangga. Dari tetangga. Kira-kira isi suratnya apa? Untuk apa? Ada yang nikah. Oh, ada yang nikah, berarti surat undangan nikah. Ada lagi siapa? Bilqis. Surat dari siapa Bilqis? Dari sepupu yang ada di kota, berarti jauh. Oke, ada lagi? Sulis? Dari sekolah. Untuk kepada siapa suratnya? Pada Orang tua. Oke, berarti di sini rata-rata sudah pernah mendapatkan surat. Baik surat yang dilihat punya orang tua maupun yang punya sendiri. Nah, kira-kira apa sih tujuannya orang itu menulis surat? Untuk apa kira-kira, kenapa sih orang itu menulis surat? Coba Siren. untuk mengundang. Pertama untuk mengundang. Coba Nadia. Menanyakan kabar. Menanyakan kabar. Bilqis. Surat dari sekolah. Dari sekolah, kira-kira tujuannya untuk apa? Yang pernah Bilqis dapatkan surat itu untuk apa biasanya? Acara rapat orang tua. Ada cara rapat orang tua. Kalau Talia? Acara Maulid Nabi. Nah, itu tadi setiap orang mendapatkan surat dengan tujuan yang berbeda-beda. Paham? Nah, nanti kita lebih paham lagi ketika kita mau pelajari materinya. Dan sekarang Ustazah ingin menyampaikan kenapa kita perlu, apa sih tujuannya hari ini kita itu belajar materi tentang surat pribadi dan surat resmi. Jadi, tujuannya kita belajar hari ini pertama, supaya kita mengetahui apa sih surat resmi itu dan apa itu surat pribadi. Yang kedua, kira-kira apa bedanya surat resmi dan surat pribadi. Terus yang ketiga, bagaimana perbedaannya, apa saja perbedaannya yang ada di dalam surat pribadi dan surat resmi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, coba bukunya, alat tulisnya taruh di atas meja semua. Nah, tangannya dilipat. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke materi, Ustazah ingin tes dulu semangatnya. Masih semangat? Masih. Oke, Ustazah tes ya. Tepuk semangat. 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 Masa ada orang yang tepuk semangat? Itu kira-kira orang semangat tidak? Tidak. Ada yang tadi seperti itu? Ada, saya lihat. Ulang lagi ya, saya mau lihat wajahnya satu-satu. Zahra semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ada. Masih tak, siapa? Yunda belum semangat. Yunda sudah sarapan, Yunda? Oke, saya tes sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Ada yang semangatnya sampai menguap. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Oke. Oke, perhatikan di depan ya. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dari surat resmi. Nah, surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan.
Coba baca ulang itu Nadia. Surat resmi adalah Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perorangan yang isinya perihal kedinasan. Oke, surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga ditujukan kepada instansi lainnya atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Yang isinya itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan. Selanjutnya, tujuan surat resmi. Oke, lihat, perhatikan di layar ya, tujuan dari surat resmi. Tujuan dibuatnya surat resmi adalah untuk menyampaikan pemberitahuan, kemudian izin penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi ini menggunakan kaidah kebahasaan atau aturan yang sudah ditentukan, yaitu memakai bahasa baku, isi suratnya jelas, menggunakan kalimat efektif, serta ditulis secara cermat sesuai keperluan. Nah, tadi ada sudah menyebutkan bahwa orang tua saya mendapatkan surat dari sekolah. Siapa tadi yang mendapatkan surat dari sekolah? Siapa? Siren mendapatkan surat dari sekolah. Kira-kira ketika Siren membaca surat itu, dari mana Siren tahu kalau surat itu dari sekolah? Ada tanda tangan kepala sekolah. Terus ada lagi yang tahu? Ada? Ada apa? Ada nama sekolah. Eca? Ada kop suratnya. Ada kop surat. Nah, tadi ada yang mendapatkan surat dari sahabatnya, dari sepupu ya, dari sepupu yang jauh. Itu isi suratnya tentang apa? Menanyakan kabar. Menanyakan kabar. Oke. Nah, tadi surat yang dapat dari sekolah yang isinya ada tentang mengundang kegiatan maulid, kegiatan rapat di sekolah, itu termasuk dalam surat resmi yang karena dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Apa nama lembaganya? Instansi atau lembaga, yaitu dari SDIT Persaudaraan. Kita taunya dari mana? Ada kop suratnya. Lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri dari surat resmi. Tolong perhatikan di layar dulu Sabrina. Ciri-ciri surat resmi. Pertama, dia menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya oleh yang membaca. Kemudian, dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Misalnya tadi yang kop surat yang disampaikan oleh Anissa tadi, ada lembaganya itu SDIT Persaudaraan. Kemudian di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat. Nomor surat itu artinya surat keberapa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Kemudian ada perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Ada yang menyediakan lampiran, ada juga yang tidak. Terus dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Bisa dipahami? Lanjut, kita perhatikan macam-macam surat resmi. Contoh dari surat resmi. Pertama, surat keputusan. Surat keputusan yang termasuk dalam surat resmi, yaitu yang tujuannya menyampaikan suatu keputusan atasannya dalam perihal yang belum pasti baik pun jelas. Kedua, surat permohonan, yaitu surat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu permohonan kepada pihak yang dituju lainnya. Kemudian surat perintah, yaitu surat yang ditujukan untuk memberikan suatu instruksi kepada pihak lain oleh yang menerima surat tersebut, atau surat instruksi dari kepala sekolah ke bawahannya atau ke rekan-rekan guru.
surat kuasa, yaitu surat yang bertujuan untuk memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain. Paham? Yang kelima, surat panggilan atau undangan, yaitu surat yang bertujuan untuk mengundang ataupun memanggil seseorang dalam keperluan tertentu. Nah, itu tadi termasuk dalam surat undangan rapat di sekolah. Terus surat edaran, yaitu surat yang berisikan suatu informasi, suatu acara atau kegiatan pada waktu yang sudah tertera, yang ditujukan kepada kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan terkait surat resmi? Jangan dulu tulis. Oke. Sekarang kita lanjut ke surat pribadi. Ke surat pribadi. Nah, perhatikan. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi seseorang yang bersifat privasi atau yang bersifat individualan, yang berkepentingan dirinya sendiri. Nah, tadi ada seperti Bilqis dapat surat dari sepupunya. Itu kan sepupunya yang punya kepentingan kepada Bilqis sendiri. Nah, kemudian lanjut. Ciri-ciri surat pribadi. Nah, bagaimana ciri-ciri dari surat pribadi? Coba baca yang pertama, Fida. 1. Bahasa yang digunakan bersifat subjektif pribadi, menggunakan kata-kata sapaan, tidak begitu formal atau resmi, namun tetap sopan. Oke, pertama, bahasa yang digunakan bersifat subjektif pribadi, menggunakan kata-kata sapaan, tidak begitu formal atau resmi, namun tetap sopan. Walaupun dia menggunakan bahasa keseharian, tapi bahasa yang digunakan itu kata-kata yang sopan. Yang kedua, coba baca itu Talia yang kedua. 2. Surat pribadi akan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Oke, yang ketiga coba baca Syifa. 3. Format dari surat pribadi bebas dan tidak terikat. Tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat pribadi, seperti kop surat dan berbagai elemen lainnya. Oke, yang ketiga, format dari surat pribadi bebas dan tidak terikat. Tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat pribadi, seperti kop surat, ataupun stempel, nomor surat, dan lain sebagainya. Keempat, coba baca keempat itu, Sulis. Bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul surat. Oke, bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul surat. Nah, dia bebas mau menggunakan kertas warna-warni, itu juga bisa tergantung dari orang yang mau menulis surat. Sementara kalau surat resmi dia harus menggunakan kertas surat. Oke, nah sekarang perhatikan di sini saya akan menunjukkan contoh salah satu contoh surat. Perhatikan. Ini kira-kira yang di papan itu adalah contoh surat apa? Oke, kita perhatikan ada apa saja yang harus ada dalam surat resmi. Yang pertama bagian nomor 1 itu adalah merupakan kepala surat atau kop surat. Yang dimana di situ ditulis lembaga yang mengeluarkan surat. Coba diperhatikan kira-kira apakah lembaga yang mengeluarkan surat dari surat itu? Lembaga apa? Panitia perkemahan pramuka SMP apa? Mutiara Harapan 1. Berarti itu dari lembaga apa? SMP Mutiara Harapan 1. Kemudian yang nomor 2, perhatikan nomor 2 itu ada nomor surat. Itu nomor keberapa surat itu dikeluarkan? Ke-8. Terus ada tanggal surat. Nah, itu memang harus ditulis di pojok kanan ya. Tanggal suratnya itu tanggal berapa? 23 November 2015. Selanjutnya ada lampiran surat. Lampirannya itu berupa satu berkas surat. Kemudian ada perihal surat. Perihalnya tentang apa? Hal permohonan izin. Terus
Alamat surat. Alamat suratnya kepada wali murid Sofia Nazila di Tuban. Terus ada alamat surat. Sudah ya. Salam pembuka. Mana salam pembukanya? Dengan hormat. Salam pembuka itu bisa kata dengan hormat, bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tergantung dari lembaga yang mengeluarkan surat. Nah, terus kemudian ada isi surat. Coba dibacakan isi suratnya di situ, Anissa. Isi surat, baca bagian ke-8. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pemuda Satu Mutiara Harapan Sabtu akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Terus sebab itu kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra putrinya mengikuti kegiatan Sabtu tersebut. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan jadwal kegiatan. Nah, jadi isi suratnya itu adalah berupa apa? Permohonan izin kepada orang tua untuk mengikuti perkemahan. Oke, lanjut. Setelah isi ada penutup surat atau kalimat penutup. Yang 9, coba kalimat penutupnya mana? Penutup suratnya. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Oke. Kemudian identitas pengirim. Identitas pengirim itu ada mengetahui kepala sekolah, imam mustaqim, dan ketua panitia. Kemudian salam penutup. Biasanya di salam penutup itu tulis demikian surat yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipahami bagian-bagian dari surat resmi? Oke. Kita lanjut ke contoh surat pribadi. Coba diperhatikan baik-baik. Apa saja yang terkandung di dalam surat pribadi. Dan coba diperhatikan dan bandingkan dengan surat resmi tadi. Apa saja yang tadi ada unsurnya di surat resmi tapi tidak ada di surat pribadi. Nah, coba perhatikan dulu. Coba Nadia, kira-kira apa bagian dari surat pribadi yang tadi ada di surat resmi? Coba Nadia. Apa kira-kira perbedaannya surat resmi dan surat pribadi? Salam pembuka dan salam penutup. Kenapa salam pembuka dan salam penutup? Di salam pembuka ada tidak di surat resmi? Ada. Yang ada di surat resmi dan tidak ada di surat pribadi. Kira-kira apa? Apa? Kop surat. Apa lagi? Bilkis apa? Nomor surat. Apa lagi? Lampiran. Oke, kita perhatikan sekarang unsur-unsur dari surat pribadi. Yang pertama ada tanggal dan tempat penulisan surat. Tanggal dan penulisan surat ini ada tidak di surat resmi? Ada. Jadi ada persamaannya, ada perbedaan. Kemudian tujuan surat, ada tidak di surat resmi? Ada. Oke, di sini tanggal suratnya tanggal berapa? 9 Tanggal berapa? 9 September 2016. Tempatnya di Jakarta. Jadi, itu tempat dan tanggal penulisan surat. Kalau ditanya tanggal penulisan suratnya berapa? Jangan bilang Jakarta. Jadi tanggalnya kita sebut tanggalnya tanggal 9 September 2016. Tempatnya di Jakarta. Terus lanjut. Tujuan surat. Kira-kira tujuan surat itu kepada siapa? Orang tua. Orang tuaku tercinta. Di mana? Di Yogyakarta. Terus ada salam pembuka. Lanjut. Isi surat. Kira-kira isi surat itu menceritakan tujuannya apa? Menanyakan kabar. Satu orang saja. Talia? Menanyakan kabar. Menanyakan kabar. Kabarnya siapa? Orang tua. Orang tuanya. Terus
Setelah isi surat langsung salam penutup. Terus yang terakhir ada identitas pengirim surat. Kalau salam penutup tadi ada tidak di surat resmi? Ada. Kalau salam penutup? Ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya, silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Berdasarkan hasil tes yang sudah ditentukan kemarin. Ayo, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Angkat bangkunya, jangan ditarik. Angkat. Sudah? Oke. Perhatikan, nanti Ustazah akan bagikan tugas kelompoknya. Setiap kelompok ini berbeda-beda tugasnya. Nanti silakan dikerjakan. Ustazah akan nilai keaktifannya dalam mengerjakan tugas kelompok. Semuanya ikut berpartisipasi ya. Jangan sampai hanya satu orang saja. Kemarin yang mana? Ini kemarin. Ayo mulai sudah. Oke, tunggu ya, saya jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Oke, untuk kelompok ini nanti kalian tinggal tulis keterangan dari misalnya ini, yang nomor 1 ini bagian apa dari surat. Oke? Dipaham? Oke. Maaf ya. Nah, ini jelaskan dulu. Nah, nanti kalian tinggal memilih bagian-bagian surat. Ini ada bagian-bagian surat. Kalian tinggal centang mana yang termasuk surat pribadi dan mana yang surat resmi. Jika kedua-duanya ada di surat resmi, ada di surat pribadi, maka silakan centang dua-duanya. Saya jelaskan dulu. Nah, perhatikan yang ini. Nah, ini ada beberapa kalimat. Nah, silakan kalian identifikasi kira-kira mana yang termasuk kalimat yang ada di surat resmi dan mana yang ada di kalimat surat pribadi. Paham? Oke. Apa itu? Nanti persiapkan masing-masing kelompok satu orang yang presentasi ya dari masing-masing kelompoknya.
Tentukan memang siapa yang maju nanti presentasi. 2 orang, satunya nanti yang pegang kertasnya, satu yang berbicara. Iya, Zahra dan Anissa. Salam pembuka. Iya. Salam pembuka. Jangan terus. Siapa yang maju nanti? Fida sama Uci. Di sini Kia sama Bukan, Sinta sama Nadia. Oke. Iya nanti. Tulis semua nama anggota kelompoknya di bagian atas. Di bagian atas tulis nama kelompoknya. Iya, tunggu yang lainnya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Kelompok 3?
Oke. Lagi. Yang mana? Nanti pas maju salam dulu baru ya perwakilan. Iya. Nah, ini yang ngomong. Tidak satu-satu. Satu saja. Kalian tulis ya di situ. Tulis. Tulis nama yang benar. Ulang terus nama ini. Tulis ini. Tulis. Ini apa ini? Ulang. Ya, tulis nama kelasnya kalian apa? Tulis semua nama kelompoknya. Berapa orang di sini? Salam. Setelah salam, perkenalkan saya perwakilan. Nanti saya kasih tahu. Nanti sudah siap, siapa ya sudah dipilih yang mewakili kelompok nanti? Diperiksa ulang jawabannya. Yang presentasi silakan diskusikan nanti mau nyampaikan apa di depan. Yang 2 orang yang terpilih tadi silakan diskusi mau menyampaikan apa, siapa yang menyampaikan, siapa yang bantu pegang kertasnya. Hah? Ini termasuk apa? Kop surat. Nanti kamu jelaskan. Kami akan menyampaikan struktur surat, nama-nama dari surat ini. Kau baca pelan-pelan saya diskusinya ya.
pemerintahan kota Pemandangan termasuk bagian dalam. Jangan lari diskusinya. Mana kalian? Seperti kemarin ya. Nanti ya, diskusinya pelan-pelan. Ya, jelaskannya pelan-pelan. Jangan terus-terus lagi, Kak. Ini. Nanti yang maju itu siapa tadi? Siapa yang ngomong siapa? Vida. Nanti Vida jelaskan pelan-pelan saja. Ini sistematika surat resmi dan kamu jelaskan ini ada di surat apa dan ada di ya. Mana? Ya. Kau baca pelan-pelan saja. Ini. Dengan ini kepala sekolah SD. Bisakah? Ini sudah selesai kau baca. Terus baru yang kedua, begitu. Yang ketiga, begitu ya. Pelan-pelan saja. Jangan grogi. Kalau sudah, yang temannya tadi, yang kasih tahu juga jawabannya ke teman-temannya, biar teman-temannya juga paham. Diskusi ulang. Jangan sampai hanya satu dua orang saja di kelompoknya yang pahami. Usahakan semuanya paham dan usahakan semuanya juga kalau ditanya bisa paham. Karena setelah ini nanti akan ada langsung ada tesnya, tes individu. Supaya semuanya bisa paham, tidak hanya satu dua orang. Kelompok satu, ini kelompok dua. Ya. Pura-pura tulis nih kalian, pura-pura diskusi. Diskusi. Ya. Nama surat ini, nama jelas ini berarti masuk dari identitas surat. Ya.
ada di surat pribadi. Sudah? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah tentukan yang presentasi? Kelompok 3? Oke, selanjutnya kita presentasikan hasil diskusinya. Jadi dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan maju perwakilannya. Di tengah-tengah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan temannya presentasi. Kelompok yang lain perhatikan. Nanti saya tanya lagi hasil diskusi temannya ke kalian, harus bisa jawab. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Lihat padangannya ke depan. Saya mewakili. Di sini saya akan Menjelaskan struktur surat resmi. Di atas, pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD Negeri 55 Pekanbaru merupakan kop surat. Pekanbaru 10 Juni 2024 merupakan tanggal pembuatan surat. Nomor 955 besar suaranya. 12/2024 merupakan nomor surat. Lampiran merupakan Lampir surat. lampiran surat. Surat undangan merupakan perihal surat. Yang terhormat Bapak atau Ibu Wali Murid kelas 1 merupakan tujuan atau alamat surat. Perhatikan, kelompok lain perhatikan. Salam pembuka. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Perhatikan. serta diberi segala kemudahan merupakan kalimat terbuka. Dengan ini, Kepala Sekolah SD 55 Kota Pekanbaru mengundang Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan mensosialisasikan mengenai program dan kegiatan sekolah merupakan isi surat. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, Perhatikan temannya. Siapa ini? Yunda, perhatikan. siswa baru ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih merupakan kalimat penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan salam penutup. Kepala Sekolah SD Negeri 55 Pekanbaru mengungkapkan identitas sendiri. Sudah? Bisa dipahami penjelasan temannya? Ada yang belum paham? Oke, Zahra. Oke, saya jelaskan lagi, menguatkan kembali yang disampaikan oleh temannya. Perhatikan di sini. Fona, perhatikan. Nah, di sini ada bagian-bagian dari surat resmi. Sekarang saya akan memberitahukan apa nama dari bagian dari yang terlampir. Pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD Negeri 55 Pekanbaru. Kira-kira kalimat tersebut merupakan bagian dari kop surat. Nah, kalau dilihat berarti yang mengeluarkan surat itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekanbaru. Yang kedua ada Pekanbaru 10 Juli 2024. Nah, ini merupakan bagian dari apa? Tanggal surat. Kemudian ada nomor 00955 SD garing 11 garing 2024. Itu merupakan bagian dari apa? Nomor surat. Bagian dari apa, Anissa? Nomor surat. Selanjutnya ada surat undangan. Itu bagian apa namanya?
Perihal surat. Terus yang terhormat Bapak Ibu wali murid kelas 1, itu bagian dari apa namanya? Alamat surat. Itu bagian dari alamat surat. Nah, yang jawab ini sekarang Anissa. Dengan hormat, itu merupakan apa? Dengan hormat. Tadi tidak memperhatikan temannya soalnya. Dengan hormat. Bagian dari apa itu? Salam pembuka. Kemudian puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa merupakan isi surat, benar? Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, isi surat. Yang benar apa? Kalimat pembuka. Makanya tolong perhatikan kalau temannya lagi mempresentasikan. Nah, selanjutnya, dengan ini Kepala Sekolah SD 55 Kota Pekanbaru mengundang Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 1 untuk menghadiri rapat. Nah, kalimat tersebut merupakan bagian tujuan surat apa isi surat? Isi surat. Selanjutnya, diharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 1. Demikian surat pemberitahuan ini. Itu merupakan contoh kalimat surat bagian penutup surat. Baru terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan salam penutup. Dan terakhir ada surat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Apa lagi? Pelan-pelan saja. Suaranya yang besar biar teman-temannya bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kebahasaan surat resmi dan surat pribadi. Kepada yang terhormat wali murid di tempat merupakan bagian dari surat resmi. Putri sahabatku tersayang merupakan bagian dari surat pribadi. Bagaimana kabarmu di Pekanbaru merupakan bagian dari surat pribadi. Dengan hormat merupakan bagian dari surat resmi. Sehubungan informasi tentang lowongan kerja di Bank Mega merupakan bagian dari surat resmi. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama surat ini saya lampirkan terdapat pada bagian surat resmi. Aku menulis surat ini karena rindu ingin bertemu denganmu merupakan bagian dari surat pribadi. Sekian dulu ya Put, semoga kita segera bertemu merupakan bagian dari surat pribadi. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan merupakan bagian dari surat resmi. Dari sahabatmu merupakan bagian dari surat pribadi. Oke, sudah jelas semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanggapi? Dari kelompok 2 ada yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 3? Tidak. Kelompok 1? Tidak. Jelas ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Silakan maju. Sulis sama? Suaranya yang besar ya. Hadap kemana? Hadap sini. Besar-besar suaranya. Saya Sulis perwakilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok
Kop surat merupakan surat resmi. Tanggal surat merupakan surat resmi dan surat pribadi. Nomor surat merupakan surat resmi. Lampiran merupakan surat resmi. Perihal merupakan surat resmi. Alamat surat merupakan surat resmi dan surat pribadi. Salam pembuka merupakan surat resmi dan surat pribadi. Pendahuluan surat merupakan surat resmi dan surat pribadi. Isi surat merupakan surat resmi dan surat pribadi. Penutup surat merupakan surat resmi dan surat pribadi. Tanda tangan merupakan surat resmi dan surat pribadi. Nama jelas merupakan surat resmi dan surat pribadi. Sudah dengar semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok penjelasan kelompok 2? Tidak. Kelompok 1 ada? Tidak. Apa yang disampaikan benar dan jelas? Benar. Oke, dari kelompok 3 ada yang mau disampaikan? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke. Saya ingin menguatkan sedikit. Jadi ada beberapa bagian-bagian dari surat resmi yang juga ada di surat pribadi. Contohnya tadi tentang tanggal surat. Tanggal surat itu ada di surat resmi dan ada juga di surat pribadi. Kemudian nama pengirim surat, nama yang jelas, terus alamat surat. Yang tidak ada itu kop surat dan lampiran itu tidak ada di surat pribadi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah dipahami, silakan kalian siapkan pulpennya masing-masing. Kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu yang tadi. Sudah siapkan pulpennya masing-masing? Sudah. Ulfa, mana pulpen Ulfa? Siren, sini sedikit Siren. Sini sedikit. Duduk yang baik. Oke, nanti dikerjakan, ini penilaian individu ya, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis nama. Eca, duduk yang benar Eca. Mana pulpennya Uli? Ayo kerja sudah. Kerja sudah. Sudah? Diperiksa ulang jawabannya.
Oke, sudah? Kumpulkan. Yang sudah kumpulkan. Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Jangan lupa tulis namanya. Ada lagi yang belum? Oke, tinggal 2 orang. Anissa sudah? Oke, perhatikan sekarang. Santri, duduk yang rapi. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya ingin mendengarkan pendapatnya dulu terkait pembelajaran yang kita sudah lakukan tadi. 1 orang. Masing-masing kelompok ya menyampaikan bagaimana, apakah senang, bosan, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana Aulia? Senang. Kenapa senang? Kenapa? Oke. Dari kelompok 2. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Oke, kelompok 1, apa saja yang didapatkan hari ini tentang? Bisa memahami surat pribadi. Surat resmi dan surat pribadi. Kira-kira kalau nanti setelah ini mau membuat surat ke temannya, atau bisa tidak? Bisa. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat surat pribadi ya ke teman-temannya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi sudah dipahami apa saja yang unsur yang ada di dalam surat pribadi dan apa saja yang ada di dalam surat resmi. Sudah dipahami? Kira-kira nanti kalau Ustazah minta buat surat bisa? Bisa. Oke, kalau misalnya kalian menulis surat untuk ke gurunya izin tidak masuk sekolah, itu kira-kira termasuk surat apa? Pribadi. Kenapa dikatakan surat pribadi? Karena tidak dikeluarkan oleh lembaga. Kemudian perhatikan, karena tidak ada kop suratnya. Terus tidak ada hal surat. Oke, sudah bisa dipahami semua? Oke. Baik, sebelum selesai saya minta supaya tetap jaga kesehatannya, kemudian tetap belajar di rumah dan jangan lupa sholatnya tetap terjaga. Tetap sholatnya tetap terjaga. Ingat, sholatnya tetap apa? Terjaga. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 6. Sholat 5 waktu, ngajinya dan murojaahnya. Oke, sebelum kita tutup, saya minta 1 orang untuk memimpin doa penutup di depan ya. Doa sesudah belajar. Ayo Talia. Sikap berdoa. Membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa sesudah belajar.
Oke, tunggu dulu Talia. Karena masih ada yang sikap berdoanya tidak tertib, ada yang berdoanya sambil angkat kaki, ada yang berdoanya main-main, jadi diulang lagi. Sikap berdoanya bagaimana mau ilmu yang kita pelajari itu bisa barokah kalau misalnya doanya kita tidak tertib. Mau siap berdoa? Bisa sopan berdoanya? Oke. Kalau nanti satu orang lagi yang berdoanya tidak tertib, maka diulang lagi berdoanya sampai semuanya tertib. Paham? Ini kita lagi doa sesudah belajar. Jangan lagi ada yang baca doa sebelum belajar. Makanya konsentrasi. Oke, ayo Talia. Sikap berdoa. Membaca alhamdulillah. Doa sesudah belajar. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan duduk lagi Talia. Oke. Oke, terima kasih hari ini sudah mau belajar dengan tertib, sudah mau mengikuti kegiatan dengan baik. Semoga siapapun guru yang masuk, pembelajaran selanjutnya tetap tertib. Kemudian jangan main-main ketika gurunya menjelaskan. Paham? Jangan lupa di rumahnya tetap mengulangi materi yang sudah diajarkan tadi. Paham? Oke. Banyak-banyak membaca buku. Jangan lupa, sekali lagi Ustazah tegaskan lagi, jangan lupa di rumahnya itu tetap beribadah, tetap menjalankan sholat. Jangan sampai ada yang bolong sholatnya. Dengar tuh Fona? Jangan ada yang sampai apa? Bolong sholatnya. Oke, coba saya tanya lagi. Yang tadi tidak sholat subuh siapa? Tidak ada? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Semoga kita tetap istiqomah dan tetap menjadi anak yang baik, belajar di rumah dan tetap belajar dan jangan lupa untuk tetap beribadah. Oke, sekarang rapikan semua bukunya. Kita mau mengakhiri pelajaran. Rapikan. Sudah? Oke, Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang belum jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.